Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita agar kita terus bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan pembahasan kita masih pada bab yang kedua dari kitab ini, yaitu tentang babut taubah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan ini. Kita membaca hadis yang ke-15 dari kitab ini. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang kehilangan hewan tunggangannya di padang pasir ketika hewan tunggangan tersebut kembali kepadanya. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah katakan, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat kepadanya. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardil falah, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang dia berada di atas hewan tunggangannya yang telah meninggalkannya di tanah lapang yang sangat luas. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Kemudian hewan tunggangannya meninggalkannya, lari darinya,
sedangkan pada hewan tunggangan tersebut makanan dan minumannya. Fa'aisa minha, maka pemilik hewan tunggangan ini pun dia telah berputus asa dengan hewan tunggangannya. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha, maka ketika dia sudah berputus asa dari hewan tunggangannya, maka dia pun mendatangi sebuah pohon. Kemudian dia berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Wa qad aysa min rahilatihi, sedangkan dia telah berputus asa dari hewan tunggangannya. Fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatan indahu, maka ketika dia berbaring di bawah naungan sebuah pohon dan dia sudah berputus asa dari hewan tunggangannya, maka tiba-tiba hewan tunggangan tersebut berdiri di hadapannya. Fa akhadha bi khitamiha thumma qala, kemudian dia pun memegang tali kekangan hewan tunggangannya, kemudian dia mengatakan min syiddatil farah, disebabkan karena kegembiraannya dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia keliru atau dia salah mengibaratkan ucapannya karena begitu gembiranya dia. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan di dalam kitab ini dijelaskan beliau adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim dia datang kepada Rasulullah. Dia bawa anaknya yang masih kecil. Lalu dia katakan, "Wahai Rasulullah, ini anakku Anas bin Malik siap menjadi pembantumu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerimanya. Maka Anas bin Malik adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Bahkan dia termasuk pelayan Rasulullah. Selama 9 atau 10 tahun kurang lebih dia tinggal bersama Rasulullah. Dan suatu hari Anas bin Malik menceritakan kepada kita tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama 10 tahun Anas bin Malik bersama Rasulullah, dia katakan Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadaku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan sesuatu yang aku lakukan kenapa engkau lakukan. Dan tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan Rasulullah katakan kenapa kamu tak lakukan. Maknanya selama 10 tahun Rasulullah ridha terhadap Anas bin Malik. Kalau kita kan banyak mengeluhnya kan. Kadang-kadang baru 1 hari orang di rumah kita, banyak kali keluhan kita. Dia ini dasar lah kayak gini orangnya. Tetapi Rasulullah enggak. Dan ini berjalan selama 10 tahun. Tak pernah Rasulullah mengatakan kepada Anas bin Malik Dan tidak pula Rasulullah mengatakan ketika Anas bin Malik melakukan sesuatu, Rasulullah katakan kenapa kamu lakukan. Dan ketika Anas bin Malik meninggalkan sesuatu, maka Rasul tidak pernah mengatakan kenapa engkau tinggalkan. Ini adalah diantara akhlak yang mulia. Dan sahabat ini diantara sahabat yang mendapatkan berkahnya doa dari Rasulullah. Maka ada 3 poin isi doa dari Rasulullah untuk Anas bin Malik. Dan ini semua terkabul ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Anas bin Malik, "Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah." Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anak-anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Dan ini terkabul ikhwan. Yang pertama Rasulullah berdoa kepada Anas bin Malik agar Allah memperbanyak hartanya. Dan ini terbukti. Anas bin Malik mempunyai kebun kurma yang sangat luas.
Dan pohon kurma tersebut di tempat lain berbuahnya sekali 1 tahun. Tetapi pohon kurma Anas bin Malik berbuahnya dalam 1 tahun dua kali. Aneh ya. Jadi kalau kebun kurma yang ada di Madinah berbuahnya sekali 1 tahun. Tetapi pohon kurma Anas bin Malik berbuahnya 2 kali dalam 1 tahun. Nah, dari sini doa Rasulullah terkabul kan? Ya Allah, perbanyaklah harta dia. Kemudian doa yang kedua, perbanyaklah anak keturunannya. Dan ini juga dikabulkan oleh Allah. Bahkan dijelaskan beliau menguburkan dengan tangan beliau sendiri dari anak-anak beliau sebanyak 125 orang anak. Itu yang beliau kuburkan ketika beliau masih hidup. Beliau yang menguburkan dengan tangannya. Berapa tadi kawan? 125 anak. Berarti ini bukan dari istri satu ini. Pasti lebih dari satu kan? Ini baru yang beliau kuburkan dengan tangan beliau dan beliau masih hidup. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, sungguh doa Rasulullah telah terbukti. 2 dari 3 telah aku rasakan hasilnya. Tinggal aku menunggu yang terakhir. Apa yang terakhir? Wa adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Ya, intinya kalau sudah Rasulullah yang berdoa pasti terkabul. Anas bin Malik termasuk penghuni surga. Subhanallah. Inilah kemuliaan sahabat yang meriwayatkan hadis kita ini. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat gembira. Makanya di sini tadi dikatakan kan, Allah itu lebih bergembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang dia kehilangan apa? Hewan tunggangannya di padang pasir. Padahal pada hewan tunggangannya terdapat apa? Makanan dan minumannya. Kemudian karena dia sudah putus asa dengan hewan tunggangannya, dia pun mendatangi sebuah pohon, kemudian dia berteduh di bawahnya. Dan memang orang yang tersesat di padang pasir jarang yang selamat. Apalagi tadi di hewan tunggangan tersebut makanan dan minumannya. Padang pasir itu kan panas, kita tak tahu arah timur barat kemana, nggak tahu kita. Maka sangat rentan kalau orang yang nyasar di padang pasir bisa selamat. Maka ketika dia sudah berputus asa, tiba-tiba hewan tunggangannya berdiri di hadapannya. Kalau awalnya ini sudah pasti mati nih. Tiba-tiba hewan tunggangan tersebut berdiri di hadapannya. Begitu gembiranya dia. Tapi Allah lebih bergembira dengan taubat hamba-hambanya. Maka dari sini bisa kita pahami di antara sifat Allah, Allah itu bergembira, mempunyai sifat bergembira. Tapi jangan kita samakan dengan bergembiranya kita. Bisa dipahami ya? Allah itu di antara sifatnya bisa murka, bisa mencintai, bisa membenci. Demikian juga di antara sifat Allah, Allah bisa bergembira. Tapi beda bergembiranya kita dengan Allah. Sama-sama namanya kita kadang-kadang bergembira. Dan Allah juga bisa bergembira. Tapi tidaklah setiap penyebutan yang sama hakikatnya juga sama. Bisa dipahami ya? Namanya satu kan? Tapi tidak melazimkan hakikatnya sama. Sebagai contoh misalnya, bukankah Allah mempunyai tangan? Ada tangan Allah? Ada tangan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matawiyatun biyamini, dalam surah Az-Zumar. Padahal pada hari kiamat seluruh bumi itu berada di genggaman Allah. Dan langit akan digulung Allah dengan tangan kanannya. Jadi langit yang besar itu pada hari kiamat hanya dengan tangan kanan Allah menggulungnya, melipat-lipatnya. Maka jangan samakan tangan kita dengan tangan Allah.
Namanya memang sama, Allah punya tangan, kita punya tangan, tapi hakikatnya berbeda. Kalau kita samakan nanti musibah. Kita aja nih sebagai makhluk, antum mau nggak tangan kita disamakan dengan tangan ayam atau tangan binatang yang lainnya? Bukankah binatang yang lain ada tangannya? Kalau seandainya ada orang datang kepada antum, tangan antum sama dengan tangan ini, antum ridho nggak kira-kira? Lalu bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang maha sempurna? Ketika kita katakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, justru Allah lebih murka. Bisa dipahami ya? Jadi ini diantara faedahnya, Allah itu diantara sifatnya bergembira. Kemudian faedah yang kedua di sini kita dapatkan apa ikhwan? Begitu luasnya karunia dan rahmat Allah untuk kita. Berarti Allah menginginkan kita agar bertaubat ketika kita melakukan kesalahan dan dosa. Allah itu sebenarnya enggak lebih suka memaafkan dibandingkan dengan menghukum. Tapi kalau hambanya tak sadar-sadar juga, ya terpaksa dihukum. Maka karena kegembiraan orang ini, yang mana hewan tunggangannya hilang di tanah lapang, padang pasir. Kalau di zaman sekarang mungkin kalau kita tersesat, kalau HP masih ada di tangan, kemungkinan kita masih bisa selamat kan? Kita lihat mana arahnya. Di zaman dahulu tidak ada. Bahkan sudah masyhur pada waktu itu kalau ada orang hilang di padang pasir jarang ketemu. Kalau sudah tersesat di padang pasir jarang ketemu. Ini tadi hewan tunggangannya sudah melarikan diri, makanan dan minuman ada di situ. Maka dia pun berputus asa. Kemudian dia mendatangi sebuah pohon, kemudian dia berbaring di pohon tersebut. Maka dari sini juga bisa kita ambil faedah ya kawan. Kalau kita menyandarkan semua urusan kita kepada Allah, Allah akan memberikan solusi untuk kita. Ini laki-laki ini. Adapun terhadap tunggangan yang melarikan diri darinya, dia sudah putus asa darinya. Dia hanya mengharapkan pertolongan dan bantuan dari Allah. Nah, karena dia menyandarkan perkaranya kepada Allah sepenuhnya, tiba-tiba hewan tunggangannya itu apa? Berdiri di hadapannya, kemudian dia memegang tali kekangannya. Jadi ini pentingnya tawakal tuh ikhwan. Ketika kita dalam keadaan genting, udah semakin menyandarkan diri kepada Allah. Itu kuncinya ikhwan. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah kesempitan, sebuah permasalahan, ya udah sempurnakan tawakal antum hanya kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar untuk antum. Tapi kita kadang-kadang tawakalnya setengah-setengah, makanya tak datang jalan keluar. Kalau kita benar-benar bertawakal, menyerahkan semua perkara kita kepada Allah, ketika kita dalam keadaan genting, Allah akan berikan solusi kepada kita. Yakinlah antum. Kita sudah pernah menjelaskan Nabi Ibrahim kan? Ya kan? Ketika beliau diikat kemudian dibakar. Kemudian datang malaikat Jibril. Kamu ada keperluan enggak? Nabi Ibrahim mengatakan kalau keperluan untuk tidak ada. Tapi keperluan untuk Allah ya. Maka Allah katakan wa qulna ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Maka Allah katakan wahai api, jadilah engkau dingin dan menjadi penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Beliau hanya mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya kan, kalau api itu karena besarnya api, lewat burung di atas, udah jatuh burung tuh. Dan belum pernah dinyalakan api sebesar itu. Tapi karena kuatnya tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah selamatkan. Yang secara akal kita mungkin tak mungkin lagi selamat lah kalau sudah dicampakkan ke dalam api yang begitu besar. Sedangkan tangan dalam keadaan terikat. Seandainya tangan tak diikat pun lari sulit kalau udah apinya besar. Tetapi karena sempurnanya tawakal Nabi Ibrahim, Allah selamatkan. Jadi misalnya terkadang kita dalam hidup ini ikhwan, terkadang kita ditimpa kesusahan, kesempitan, kegentingan, ya udah sempurnakan tawakal antum kepada Allah agar Allah berikan kemudahan untuk kita. Ya kan, kadang-kadang kita pasti akan melewati masa-masa sulit.
masa-masa sempit, masa-masa genting, ya sempurnakan tawakal kita kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Dicukupkan kebutuhan dunia dan akhiratnya. Taib. Kemudian faedah yang kedua, kalau seandainya seseorang salah dalam mengucapkan kata-kata kufur, maka itu tidak dinilai. Sebagai contoh di sini tadi kan, karena kegembiraan orang ini, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini dia katakan karena apa? Kegembiraannya. Bukankah ini kata-kata kufur? Dia katakan engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Yang benar seharusnya apa? Dia katakan Allah, aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku. Itu yang benar kan? Ini karena kegembiraan dia katakan kepada hewan tunggangan, aku adalah Rabbmu dan engkau adalah hambaku. Jadi kalau salah tidak dinilai. Demikian juga kalau seseorang salah mengucapkan ucapan tolak tapi tak sengaja, tak jatuh talaknya, maka segala sesuatu yang tidak disengaja tidak dihukumi. Taib. Ini hadis yang ke-15. Kemudian kita melanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar, agar orang-orang yang berbuat kesalahan, agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang berbuat kesalahan di waktu siang. Bayangkan sama antum nih. Jadi Allah itu senantiasa membentangkan tangannya di malam hari hanya untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah juga membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, dan ini terus dilakukan Allah sampai matahari terbit dari arah barat. Bayangkan sama antum kalau seandainya seorang berbuat dosa di waktu malam, Allah buka pintu taubat untuk dia di waktu siang. Ketika seorang hamba melakukan kesalahan di waktu siang, Allah membukakan pintu taubat untuk dia di waktu malam, dan ini terus Allah lakukan sampai matahari terbit dari sebelah barat. Jadi intinya, selama kita berdosa bertobat, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu maknanya. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan. Ini faedah yang pertama, ya kawan. Makanya di sini dikatakan Allah membentangkan tangannya. Allah mempunyai dua tangan. Wajib kita imani Allah mempunyai dua tangan. Tetapi jangan kita samakan tangan kita dengan tangan Allah. Tidak akan mungkin sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Sebagaimana kita contohkan tadi kan, manusia ada tangan, B2 ada nggak tangannya? Ada. Kita tidak mau tangan kita disamakan dengan tangan B2.
Begitu juga Allah tidak mau disamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Kita aja nih yang hadir ini sama-sama punya tangan, tapi beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Maka yang penting berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah cukup kita imani. Intinya Allah punya tangan. Ya udah, nggak usah antum pikirkan bagaimana besarnya, apakah hitam, apakah putih, apakah panjang. Jangan antum pikirkan. Yang penting imani Allah punya tangan. Cukup sampai di situ aja. Dan tidak akan sama tangan makhluk dengan tangan Allah. Sebagaimana contoh yang kita jelaskan tadi, abad ikhwan, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal pada hari kiamat bumi dan seluruhnya berada di genggaman tangan Allah. Was samawati matwiyatum biyamini. Dan langit, ada berapa lapis langit ikhwan? 7 lapis langit. Pada hari kiamat itu digulung Allah dengan tangan kanan Allah. Itu belum tangan kiri. Menggulung langit 7 lapis langit hanya dengan tangan kanan. Allah lipat pada hari kiamat, Allah gulung dengan tangan kanannya. Makanya kan diantara nama Allah, Allahu Akbar, yang maha besar. Tak bisa antum gambarkan bagaimana besarnya Allah. Imani aja Allahu Akbar udah. Allah yang paling besar di atas makhluknya. Buktinya nih, langit aja yang berlapis-lapis hanya dilipat-lipat oleh Allah pada hari kiamat dengan tangan kanan Allah saja. Jadi antum udah yakin ya, nggak ragu lagi kalau Allah itu punya tangan. Harus yakin, jangan ragu-ragu. Kita harus yakin Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Ini dalil dari hadis. Dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa qalatil yahudu yadullah maglulah. Berkata orang-orang Yahudi, mereka katakan tangan Allah itu, orang Yahudi aja beriman Allah itu ada tangan kan? Nah, bayangkan dalam Al-Quran nih. Wa qalatil yahudu yadullah maglulah. Berkata orang-orang Yahudi tangan Allah terbelenggu, maknanya kikir. Maka Allah katakan, gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Bahkan tangan mereka yang terbelenggu dan mereka mendapatkan laknat terhadap apa yang mereka katakan. Kemudian Allah katakan, bal yadahu mabsutatani. Allah sendiri yang mengatakan Allah punya 2 tangan ikhwan. Tetapi Allah Subhanahu kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu, terbuka. Yunfiqu kaifa yasha. Allah memberikan nafkah bagaimanapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ana lupa pula di surah apa ini yang ana baca tadi. Maka ini dalil menjelaskan kepada kita Allah mempunyai dua tangan. Kita lihat, bal yadahu mabsutatani. Tetapi kedua tangan Allah apa? Terbuka, menafkahi bagaimana yang Allah kehendaki. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, taubat tidak akan diterima lagi ketika matahari terbit dari sebelah barat. Kalau biasanya matahari terbit dari sebelah mana, ikhwan? Biasanya kalau sekarang nih, matahari terbit dari sebelah mana? Pernah itu perhatikan? Sebelah timur. Tapi kalau sudah matahari terbit dari sebelah barat, tak diterima lagi taubat orang yang mau bertobat. Karena ketika matahari terbit dari sebelah barat, ini diantara tanda-tanda hari kiamat besar. Ini diantara tanda-tanda kiamat besar ketika matahari terbit dari sebelah barat.
Jadi kalau sudah disaksikan matahari sudah terbit dari arah barat, tak diterima lagi taubat. Karena dia sudah melihat kekuasaan Allah, baru dia bertobat, nggak diterima lagi. Jadi selama matahari belum terbit dari arah barat, Allah masih senantiasa menerima taubat kita. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita bertobat? Itu masalahnya. Bahkan tadi dalam hadis ini dikatakan Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan ini terus Allah lakukan, ikhwan, sampai matahari terbit dari arah barat. Karena memang diantara tanda-tanda kiamat besar, matahari terbit dari arah barat. Itu sudah dekat kiamat itu. Maka wajar semua orang bertobat, karena Allah sudah tampakkan kekuasaan Allah pada waktu itu. Maka ketika itu tidak diterima lagi taubat. Tapi intinya, sebelum matahari terbit dari arah barat, sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan, selama kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah terima taubat kita, ikhwan. Tapi dengan syarat apa? Taubatan nasuha. Syarat-syarat taubat terpenuhi. Ini hadis yang ke-16. Kemudian hadis yang ke-17, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan terima taubatnya. Ini hampir mirip dengan hadis yang sebelumnya. Karena kan kita sudah pernah pelajari di antara syarat diterimanya taubat, taubat tersebut tidak dilakukan pada waktu tidak diterima lagi taubat. Dan berkaitan dengan batas terakhir diterimanya taubat, itu ada dua kan? Ada yang bersifat umum, berlaku bagi setiap manusia. Kapan itu, ikhwan? Ketika matahari terbit dari arah barat. Ada batas akhir yang khusus pada setiap orang. Kapan itu, ikhwan? Sebelum napas sampai ke tenggorokan, atau sebelum ruh sampai ke tenggorokan. Makanya terus bertobat. Pas salah, melakukan maksiat, bertobat kepada Allah. Niscaya kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, ikhwan. Terus kita bertobat, kita ingat-ingat dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna Allah yakbalu taubatal abdi ma lam yuqargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama napas atau ruh belum sampai ke kerongkongan. Kenapa tidak diterima lagi, ikhwan, kalau sudah seperti ini keadaannya? Karena Allah sudah tampakkan kepada dia tempat dia di surga atau di neraka.
Seperti itu ikhwan. Ketika sudah napas di kerongkongan tuh, Allah sudah perlihatkan tempat kita masuk surga atau masuk neraka. Maka kalau pada waktu dia katakan saya bertobat, tadi terima lagi. Karena dia sudah lihat di mana tempat dia, tadi terima lagi. Makanya ikhwan, ketika sakaratul maut adalah sesuatu yang sangat berat. Berat sakaratul maut itu. Berat kan? Bahkan dalam sebuah riwayat, kalau Allah alam apakah riwayat ini benar atau tidak, sakitnya sakaratul maut itu ketika roh dicabut dari tubuh kita, orang yang paling beriman seperti kulit ini dikuliti. Itu yang paling beriman. Lalu bagaimana kalau kita ini? Allah alam apakah riwayat ini sahih atau tidak. Itu yang paling beriman di antara kita ikhwan. Ketika dicabut roh itu seperti kulit yang dikuliti. Kita kena sengatan semut aja sakit, atau kena duri kecil aja sakit. Ini dikuliti kulit kita. Maka semakin seorang beriman kepada Allah, banyak amalannya, tentu sakaratul mautnya pun lebih mudah. Taib masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Intinya hadis-hadis yang kita jelaskan tadi menunjukkan apa ikhwan? Kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita agar kita terus bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang beruntung.